mau minta permasalahan ini cepat diselesaikan supaya nggak terjadi gonjang-ganjing di Batam itu aja. Nah, silakan lagi sama Pak Hambali sebagai kuasa hukum. Silakan Pak Hambali. Terima kasih. Perlu kami sampaikan di sini. Saya sebagai kuasa hukum dari Dinas Pemburan Hutan, tendensinya pada masalah moral gitu. Dugaan asmara terlarang oknum anggota DPRD Kota Batam berinisial AT dengan seorang perempuan berparas cantik berinisial CP menyedot perhatian kalangan pemerhati sosial. Kasus amoral yang melibatkan oknum wakil rakyat dari Partai Nasdem ini bergulir hingga ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Dalam video yang beredar, Ketua Rio Corruption Watch atau RCW, Mulkansyah mendatangi kantor DPP Partai Nasdem di Jakarta pada hari Senin tanggal 13 September 2021. Kedatangan Ketua Rio Corruption Watch atau RCW Mulkansyah diketahui untuk menyampaikan surat bernomor 162/LO /AHH/9/2021 perihal klarifikasi dan atau somasi dugaan amoral yang dilakukan oleh salah seorang kadernya di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dikutip dari pemberitaan warta.in, kuasa hukum RCW Hambali SH mengatakan bahwa dugaan perbuatan amoral yang belakangan viral di media sosial dan online harus disikapi dengan serius oleh Partai Nasdem yang mengusung gerakan restorasi untuk perubahan. Kami tidak memiliki kepentingan apapun dalam permasalahan tersebut. Ini merupakan kepedulian kami terhadap permasalahan yang ada di tengah masyarakat sebagai bentuk gerakan moral kami. Jangan sampai ada pembiaran terhadap perilaku yang dapat memberikan dampak yang tidak baik, ujar Hambali. Ia berharap dengan adanya permasalahan tersebut, Nasdem dapat mengatasinya agar tidak ada kesan pembiaran. Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan berdampak besar bagi partai. Sumber warta.in. Perihal dugaan perselingkuhan oknum anggota DPRD Kota Batam berinisial AT ini memang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini. Bahkan dugaan perselingkuhan AT dengan CP ini juga mendapat perhatian dari Forum Mahasiswa Batam atau FMB. Terkait dugaan perselingkuhan tersebut, Kordum Forum Mahasiswa Batam atau FMB Haris Armanda sangat menyayangkan dugaan perbuatan tercela yang dilakukan oknum anggota DPRD Kota Batam berinisial AT. Menurutnya kebenaran harus terkuak di antara mereka. Jika benar perbuatan tersebut, maka AT harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika hal tersebut hanya untuk mencemarkan nama baik AT, maka kami siap ada di belakang AT guna melaporkan perbuatan CP ke pihak berwajib. Namun terkait kebenaran atau tidaknya dugaan perselingkuhan ini, kami telah melayangkan surat kepada Badan Kehormatan DPRD Kota Batam, Ketua DPRD Kota Batam, Ketua Praksi Nasdem Kota Batam, Ketua Partai Nasdem Kota Batam, dan Sekretaris Dewan DPRD Kota Batam, namun hingga saat ini belum ada tanggapan, jelasnya. Lanjutnya, adapun poin tuntutan kami, kata Haris sebagai berikut. 1. Meminta BK atau Badan Kehormatan DPRD Kota Batam periksa oknum DPRD Kota Batam berinisial AT yang diduga melakukan perselingkuhan, di mana berita ini telah viral di tengah masyarakat. Kasus perselingkuhan perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP diatur dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi, dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan. Jika terbukti benar melakukan perbuatan tercela ini, kami minta BK DPRD Batam menyidangkan secara kode etik profesi atau PAW, meminta Ketua Partai Nasdem Kota Batam mengeluarkan surat rekomendasi pergantian antar waktu kepada oknum DPRD Kota Batam AT. Jika benar ini merupakan perbuatan tercela dan telah mencoreng citra DPRD Kota Batam,
Sama istri saja tidak setia, apalagi sama rakyatnya, ujar Haris. Sumber www.cnbkepri.com. Bang, apa ini yang disampaikan, Bang? Ya, kami dari Batam, Provinsi Kepri, Mulkan dari RCW Kepri. Kebetulan hari ini di kantor DPP Partai Nasdem untuk menyampaikan surat klarifikasi dan somasi tentang permasalahan yang ada di kantor DPRD Kota Batam sempena kejadian amoral lah itu bahasanya, tapi kita menyerahkan sepenuhnya dengan kebijakan Partai Nasdem tersendiri. Kita cuma menyampaikan gerakan kita ini dari masyarakat minta cari solusi yang terbaik untuk Partai Nasdem. Kita nggak ada tendensius, nggak ada kebencian apa-apa, teman mau minta permasalahan ini cepatnya diselesaikan supaya nggak terjadi gonjang-ganjing di Batam itu aja. Nah, serahkan lagi sama Pak Hambali sebagai kuasa hukum. Silakan Pak Hambali. Terima kasih. Perlu kami sampaikan di sini, saya sebagai kuasa hukum dari Mas Muran Mulkan tendensinya kepada masalah moral gitu. Nah, ini ada dalam arti katakan partai ini dibangun oleh semangat restorasi, semangat perubahan. Ya, intinya bagi kami kalau itu moral ya diperjuangkan kalau memang benar-benar bagus moralnya. Jikapun tidak, ibarat satu buah yang busuk, ini mau diapain, mau dibiarkan sehingga akan membuat busuk buah yang lain atau diambil tindakan nyata buah ini mau diapakan. Itu aja poinnya. Terima kasih. Oke, Bang.